Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Siang Ibu. Masih semangatkah siang hari ini untuk Semangat, belajar? semangat, Masuk. semangat Bu. Oke. Pada kesempatan ini sebelum kita mulai kegiatan belajarnya, kita berdoa bersama agar diberikan kemudahan untuk memahami apa yang akan kita pelajari ya. Ayo salah satu, siapa yang mau memimpin doa? Aku Bu. Saya Bu. Ya. Arif. Oke, saya Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar hari ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini adakah yang tidak hadir semua? Hadir semua Bu. Dia sakit Bu, kan juga sakit. Ada beberapa Iya, nggak tadi masuk Melia Bu. izin Bu. Melia izin sakit tadi perutnya. Habis makan borak Bu. Oh iya benar. Semakin borak. Oke. Semoga teman kita cepat sembuh dan kalian jaga kondisi dan kesehatan. Jangan sampai cuaca yang seperti ini membuat kalian kurang fit. Siap Bu. Ada sudah siap belum nih belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan? Siap Iya Bu. Pelajaran kali ini memiliki tujuan yaitu setelah mempelajari ini, peserta didik mampu menganalisis perkembangan teknologi berkaitan dengan struktur jaringan tumbuhan dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat membuat laporan penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan. Apakah ada yang sering healing, suka healing? Suka dong Bu, bosen di rumah terus. Nggak pernah Bu. Aku no lab. Aku no lab Bu. Ya, oke. Di sini yang biasa mungkin suka healing sering kali melihat air mancur. Siapa yang kira-kira pernah berpikiran air mancur itu terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan pada bagian apa nih? Kan kemarin kita sudah belajar nih ya, struktur jaringan tumbuhan, ada jaringan meristem, jaringan apikal, parenkim. Nah, pada air mancur itu terinspirasi oleh jaringan struktur tumbuhan apa nih? Ada yang tahu kah? Ciri-cirinya itu kan dari bawah nih, air ke atas. Padahal secara alami air itu mengalirnya ke bawah, seperti itu ya enggak? Waktu kita belajar Ya, seringkali Bu. air mengalir dari atas ke bawah. Nah, ini tuh dari bawah dialirkan ke atas. Nah, Silam, kalian Bu. pernah nggak sih berpikir kalau itu tuh merupakan salah satu hal yang hebat menggunakan teknologi tertentu? Apa yo? Ya, Bu. Jaringan apa? Nah, Silem. Silem Bu, jaringan silem. Jaringan yang di akar ya Bu, itu yang silam gitu ya, naik ya. Kirain pipa Bu yang nyemprot gitu. Lebih tepatnya lagi nanti kita akan bahas dengan materi selanjutnya. Nah, kita bagi dulu nih kelompoknya. Ada Yunita, Melia, Rio di kelompok 1 ya. Ingat-ingat, Yunita, Melia, dan Rio di kelompok 1. Yang kelompok 2 ada Arif, Didit, Fitri, dan Nevi. Satu Bro. Ini APD-nya Bro. diambil ke depan ketua kelompoknya.
Oke, ambil guys. Saya ambil ya. Ambil Rek. Ya. Oke, setelah kalian ambil, ayo amati ada masalah yang ada di LKPD tersebut. Di situ ada berapa masalah? Ada Dua. Ada dua Dua, masalah. Bu. Yang pertama Dua, apa, Bu. ayo? Airnya keruh. Ya, ada air keruh, aktivitas dari Aktivitas pertambangan PT TMS, Bu. Ya, yang kedua, Harga listrik naik. Harga listrik naik tuh. Emak saya bingung apa? Itu marah, Bu, kalau harga listrik tuh naik terus. Mama. ya, Emak, iya. jangan boros-boros penggunaan listrik. Kalau televisi tidak dipakai, dimatikan dulu, baru tinggal tidur ya, Mira. Sudah Bu, tapi mahal. Ya, berarti harus ada solusi tertentu kalau sudah dilakukan penghematan listrik dalam pemakaiannya. Apa Bu? Oke, dari permasalahan tersebut, Ibu jelaskan dulu langkah-langkah apa yang harusnya nanti kalian lakukan agar tidak membingungkan dalam berkelompok ya. Setelah kalian membaca apa yang ada di artikel, kedua artikel tersebut, kalian tidak perlu mengerjakan dua-duanya. Pilih salah satu aja mana yang sekiranya menarik buat kalian diskusikan oleh teman kelompok. Nanti dengan kelompok kalian menuliskan pertanyaan dengan rumusan masalah minimal 2 saja. Kemudian tuliskan hipotesisnya di lembar yang sudah disediakan. Untuk menguji hipotesisnya itu yang kalian ungkapkan benar atau tidak, kalian bisa melakukan penyelidikan. Di situ Ibu sudah memberikan 2 gambaran dari video, bisa kalian lakukan dengan yang lain, sumber yang lain, bisa cari artikel ataupun dari sumber-sumber yang kredibel. Jangan lupa bahwa penyelidikan ilmiah itu tidak boleh yang berupa opini, ya. Jadi harus berdasarkan dari fakta-fakta tertentu. Setelah kalian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya, maka kalian nanti akan bisa menjawab hipotesis kalian itu benar atau tidak, sudah sesuai atau tidak hipotesis yang kalian dapatkan di awal. Nah, bisa juga kalian membaca dengan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Kemudian di situ ada tabel diskusi mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan, ada tabel di situ tersedia 2, ada teknologi yang dikembangkan itu apa, struktur tumbuhan yang menginspirasinya itu apa, dan persamaan cara kerjanya itu apa. Nah, tersebut itu hanya 2. Nanti bolehlah kalau ada yang pintar bisa sampai 5, penyebutannya luar biasa itu. Kemudian terakhir kalian menganalisis dan mengevaluasi berdasarkan soal yang ada di LKPD tersebut. Nah, dari langkah-langkah tersebut, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Masih yang lainnya, ayo pada fokus ya. Nanti boleh mengasih pertanyaan ataupun hal yang berbeda dari Nevi, boleh disampaikan. Tadi kan ada dua masalah ya Bu. Yang pertama ada air keruh sama tarif listrik. Nah karena kelompok kita itu rajin-rajin, jadi kita kerjain dua-duanya. Nah di sini untuk yang air keruhnya, rumusan masalahnya
apa yang menjadi faktor air tersebut menjadi keruh? Menurut kami itu karena adanya aktivitas pertambangan dari PT TMS. Kemudian bagaimana caranya agar air keruh tersebut menjadi jernih? Caranya bisa menggunakan dengan cara tradisional, yaitu dengan diendapkan beberapa waktu sehingga nantinya lumpurnya itu bisa terpisah dan airnya menjadi bersih. Gitu, Bu. Nah, kalau yang tarif listrik boleh sekalian, Bu? Atau air keruh saja? Sekalian nggak apa-apa. Sekalian ya. Nah, Ya. untuk yang tarif listrik, apa yang menyebabkan kenaikan tarif listrik? Karena bahan bakarnya yang harganya tinggi. Kemudian, apa dampak kenaikan tarif listrik? Tarif listrik itu berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana cara mengatasi kenaikan tarif listrik itu menggunakan energi alternatif dari angin ataupun cahaya matahari, gitu, Bu. Seperti itu, Bu, dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, Nevi sudah sangat bagus sekali dalam merumuskan masalah dan hipotesisnya bersama kelompoknya. Kita beri applause sama Nevi. Terima kasih Nevi dan kelompok. Selanjutnya tadi ada yang mau memperlihatkan video tentang apa, Mira? Kontribusi energi matahari pasukan energi total dunia secara videonya. Nah, ini tadi yang kalian pikir bahwa itu merupakan salah satu lantai ya tadi. Ada yang bilang lantai. Lantai, tapi panel surya. 99% kristal silikon murni untuk digunakan dalam sel surya. Guna mencapai hal ini, pasir harus melalui proses pemurnian yang rumit. Silikon mentah akan berubah menjadi Oke, sangat bagus sekali, Mira. campur dengan hidrogen untuk mendapatkan silikon kristal yang sangat. Silikon ingot ini dibentuk kembali dan diubah menjadi irisan sangat tipis yang disebut dengan wafer silikon. Wafer silikon adalah jantung dari sel fotovoltaik. Ketika kita menganalisis struktur atom silikon, atom-atom ini saling terikat. Ketika Anda terikat dengan seseorang, Anda kehilangan kebebasan Anda. Demikian pula elektron. Nah, ini ada molekul-molekul yang harus terikat. Cukup ya, ini medan listrik dari cahaya matahari yang dialirkan. Udah cukup bagus, Mira. Nah, adanya. Kalau masih terpisah seperti ini, tadi lampunya belum bisa menyala, maka butuh injeksi kedua untuk mengikat salah satu elektron yang lain. Nih, kalau yang hijau ini sudah berikatan dengan salah satu molekul yang lainnya, itu akan menjadi daerah depresi yang nantinya bisa menyalakan listrik atau lampu. Kan sudah terjadi perbedaan muatan dari positif ke negatifnya, itu sudah berimbang. Nah, dengan adanya perbedaan muatan itu, nanti listrik bisa teralirkan dan lampu itu bisa menyala. Seperti itu.
Cukup ya Mira paparannya. Halo Mira. Mira, sudah itu loh. Mira. Mir. Mira. Tidur ya? Miranya tidur, Bu. Habis makan borak lagi. Enggak, lihat itu bagus. Sudah, Bu. Yang mau menampilkan tabel hasil diskusinya. MV itu, Bu. Hasil diskusi. Saya coba ya, Bu. Jadi ada berbagai macam teknologi yang bisa mengatasi permasalahan tadi. Tadi kan Mira bercerita apa kalau kenaikan listrik terjadi apa Mira di rumah? Kenaikan tarif listrik. Ya itu, Bu. Mak saya marah-marah, Bu. Ibu saya marah-marah tuh kalau naikin listriknya. Jadi kita perlu pikirkan solusinya. Tadi mana tabelnya ya yang mau share yang sudah selesai pada tabel pengamatan. Jadi sepertinya MV Saya, itu, Bu. Bu. Devi baru Devi, Bu. share. Ya, Bu. Ayo, Hasil diskusi mengenai teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Yang pertama, teknologi yang dikembangkan itu ada namanya panel listrik tenaga surya. Itu terinspirasi dari struktur tumbuhan dari fotosintesis tumbuhan. Kemudian persamaan cara kerjanya mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Kemudian dalam fotosintesis membutuhkan cahaya dan zat hijau daun atau klorofil sehingga dihasilkan oksigen dan glukosa sebagai energi. Teknologi yang kedua itu ada lampu jalanan, terinspirasi dari stomata kaktus. Persamaannya pertama teknik sensor cahaya dengan adanya fotosistor dan saklar on-off otomatis. Nah, kemudian dalam stomata di kaktus dapat membuka dan menutup dengan adanya reseptor cahaya pada sel penjaga stomata yang disebut fotoreseptor. Itu, Bu. Oke, bagaimana kelompok yang lain punya kelompok Nevi ini sudah betul atau masih ada yang berbeda dengan punya kalian? Betul, Bu. Sama, Sama, Bu. Bu. Jawabannya, Bu. Oke, kita beri aplaus dulu pada Nevi sudah berani menyampaikan. Pada kesempatan ini masih belum tersampaikan, yaitu tadi evaluasi dan analisis. Evaluasi dan analisis dari pembelajaran hari ini. Didit mungkin, Bu. Didit, Bu. Ya, Bu. Sudah mendapatkan nilai kognitif kalian dan nilai sikap, bagaimana kalian merespon pembelajaran ini, kemudian mempertahankan untuk tidak ngantuk di siang hari ini. Sudah sangat luar biasa sekali kalian di siang hari ini. Ya. Sebagai penguatan, tidak hanya dua teknologi tadi saja yang sudah disampaikan, masih ada beberapa teknologi yang lain yang terinspirasi dari tumbuhan, antara lain itu lapisan pelindung pada penghilap, sensor cahaya, fondasi cakar ayam, air mancur, dan sumur bor, di mana semua ini memudahkan kita atau memberikan manfaat terhadap kehidupan sehari-hari. Ada
salah satu kesimpulan pada hari ini, ada yang mau mengutarakan pembelajaran hari ini? Kita simpulkan bersama-sama. Perkembangan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan antara lain ada panel listrik, tenaga surya, pemurnian air, sensor cahaya, teknik pembuatan air, mancur, dan sumur bor, gedung, dan gedung Esplanade di Singapura. Ya, Bu. Kalau kalian lihat gambar ini terinspirasi dari apa ya kira-kira? Ayo Didit. Kulit durian itu, Bu. Kulit durian, Bu. Kulit durian ya, Bu? Kulit durian. Suka nggak makan durian? Suka banget. Suka, Bu. Mahal tapi, Bu, harganya. Kalau Didit suka banget, kulitnya Bu. itu, Bu, yang dimakan, Bu. Iya, Bu, kriuk-kriuk, Bu. Digoreng ya. Dan itu Terinspirasi. kulitnya. Iya, betul sekali. Dari kulitnya, siapa tahu nanti dari kalian bisa terinspirasi dari buah duriannya atau dari biji duriannya untuk teknologi apa gitu kan, suatu saat nanti siapa tahu yang menghasilkan inspirasi-inspirasi terbaru dari kelas ini. Oke. Amin. Amin, Bu. Terima kasih. Pembelajaran ini bermanfaat buat kalian dan menginspirasi kalian untuk memecahkan masalah di lingkungan. Ya, Bu. Oke, pengetahuan kalian sudah bertambah. Mari kita lakukan post-test dengan pengetahuan yang lebih banyak. Tadi kan belum mendapatkan pengetahuan, waktu pretest masih merasa sulit. Coba kita kerjakan post-testnya. Waktunya berapa menit nih, Bu? Di klik link ini ya, waktunya 3 menit saja. Siap, Bu. Nah, soalnya sama dengan pretest tadi. Bu. Ternyata mudah ya, Bu. Udah, Bu. Udah selesai saya, Bu. Wah, cepat sekali mengerjakannya. Yang tadi Mira bilang sulit mau nyontek gitu kan. Sekarang udah Ya, cepat sekarang sekali. sudah. Ya. Dari hasil post-test, nilai bisa langsung tertampilkan ya. Untuk yang nilainya belum di atas 70, silahkan kalian nanti remedi. Dan yang sudah di atas 80, kalian melakukan pengayaan agar lebih maksimal lagi pengetahuan kalian mengenai struktur jaringan tumbuhan. Nah, ayo kita merefleksikan diri bersama-sama setelah melakukan pembelajaran ini, bagaimana dari perasaan kalian setelah mengetahui banyak teknologi terbarukan yang terinspirasi dari tumbuhan. Yang kalian tahu mungkin tumbuhan itu hanya berfotosintesis, menghasilkan buah ataupun sayuran, ternyata sekarang menginspirasi banyak ahli untuk menciptakan teknologi-teknologi terbaru. Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui? Senang. Senang, Bu. Senang, Bu. Jadi tahu Jadi ilmunya. tahu ternyata eceng godok bisa membuat inspirasi orang. Iya. Kemudian jika kalian merasa senang, kita terakhir sama-sama. Yeay. Jangan lupa pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Ya, Bu. Pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup kembali dengan doa. Semoga yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Ayo, salah satu bisa dipandu untuk berdoa. Aku, Bu. Itu, Bu, Didit. Ya, Didit lagi. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sudah, Bu.
kasih. Belum tadi ya, lupa kelompok terbaiknya. Kelompok terbaik hari ini pada kelompok Arif, Bibit, Fitri, dan Nevi. Nanti sesuatu diambil di Selamat Weh. teman-teman. Yang Weh. lain bisa terinspirasi lagi dengan kelompok Nevi. Ibu ucapkan terima kasih dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah terlaksananya dengan baik pembelajaran hari ini. Dari Ibu, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.